Nah, di sini udah kita isi, kita submit. Oke, kita cek email. Kita refresh. Oke, ini karena emailnya not found ya, tapi terkirim juga nih. Tuh. Tuh, Joko Widodo, hati-hati bermain hati. Oke. Halo teman-teman YouTube, selamat datang di channel DLID. Baik, kali ini kita mau buat tutorial sertifikat lagi ya, tapi sertifikat ini agak berbeda. Kalau kemarin kan kita buat sertifikatnya itu dibuat dan dikirim secara massal dengan admin sendiri. Jadi yang sekarang ini kita pakai Google Form sebagai perantaranya. Jadi ketika user mengisikan namanya atau identitasnya di Google Form, maka secara otomatis Google Form akan mengirimkan langsung ke email masing-masing user yang mengisi itu berupa sertifikat atau lampiran sertifikat di email. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, yang pertama itu pastinya kita buka browser dulu karena kita mau pakai aplikasi-aplikasi yang ada di Google Drive. Nah, di sini saya sudah buat folder generate certificate from Google Form. Nah, kalian siapin dulu. Ini saya sudah buat ada PDF. Nah, ini saya bekas coba-coba ya. Ya kita hapus saja. Nah, ada folder PDF, ada themes. Nanti ini sebagai penyimpanan untuk bagaimana dia pada saat generate itu di copy template yang ini lalu dihapus setelah menjadi PDF atau setelah dikirim ke emailnya. Nah, di sini ada datanya, data generate sertifikat, dan juga form dan juga templatenya. Nah, jadi untuk folder kalian buat dulu. Terus untuk Google Sheet kalian buat dulu blank, buat kosong dulu. Nah, di sini kan ini sudah terisi karena saya sudah buat Google Formnya. Nah, Google Formnya saya pakai contohnya seperti ini. Nah, di sini ada kolom email. Tentunya kita harus mengisi email ya, karena nanti email sertifikatnya akan dikirim ke email si pengisi form ini ya. Nah, di sini kita setting sedikit di Nah, di sini kita isi, silahkan cek email Anda untuk mendapatkan sertifikat dari kami. Semisal seperti itu ya. Di sini kalian bisa tambahkan nama-namanya, siapa saja yang berhak mendapatkan sertifikat. Dan contoh di sini lomba kreatif ya. Ini contoh di sini adalah form lomba kreatif video. Jadi nama pesertanya, ini judul karya mereka. Untuk respon gininya, sheetnya itu saya taruh di sini. Jadi ini dia form respon 1. Semua data akan masuk ke sini termasuk PDF URL-nya nanti akan masuk di sini. Selanjutnya itu kita perlu menyiapkan juga template yang berupa Google Slide. Nah, saya sudah buat templatenya seperti ini kurang lebih ya. Jadi kalian bebas mau buat templatenya seperti apa, kreasi kalian. Saya beri contoh seperti ini. Dan pastikan yang akan kita rubah itu adalah nama dan judul. Jadi diberi penanda seperti kurung kurawal 2 double kurung kurawal begini ya. Dan nama nanti kita sesuaikan di scriptnya dan judulnya juga akan kita sesuaikan di
scriptnya. Oke, semuanya sudah. Sekarang kita close aja dulu, close, kita sisakan si Google Sheet-nya. Masuk ke Google Sheet. Di sini agak beda ya. Biasanya kan di tool baru ada script. Tapi di sini dia pindah ke sini, app scriptnya di extension ya. Nah, kalau di kalian di tool tidak ada, cari di extension. Seperti biasa kita masuk ke app scriptnya. Oke, di sini kita udah punya masuk ke app scriptnya. Selanjutnya saya sudah menyiapkan scriptnya, jadi kalian tinggal copy paste aja ya dan konfigurasi. Nah, ini saya paste. Sebelum itu saya mau hapus dulu nih yang komen-komen gak jelas karena saya sempat coba-coba hapus semua ya. Oke, juga lognya. Oke, di sini sudah siap scriptnya dan sekarang kita tinggal konfigurasi untuk mengganti yang sesuai di folder dan template serta data kita ya. Yang pertama itu ini di Google Sheet-nya, pastikan nama sheet name-nya kalian itu sama dengan Google Sheet yang di sini ya, form response 1 ini. Pastikan sama. Nah, selanjutnya itu email address di sini pastikan sama dengan yang ini ya. Email address di B ini. Ini kan berbeda nih, kita ganti A-nya. A-nya gede. Oke. Setelah itu yang ini WS gathering entry row diganti dengan sesuai kolom keberapa. Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6. Jadi ini kolom ke-6 ya. Di sini enggak hitungnya dari 0 ya, dari 1 ya. Jadi ini yang 6. Kalau misalnya kalian punya file lebih dari segini, mungkin di G atau di 7. Jadi sesuaikan saja. Sini karena kebetulan 6, saya biarkan saja. Selanjutnya masuk ke fungsi Gmail-nya. Nah, di sini untuk teks Gmail-nya. Nah, kalian bisa rubah ini sesuai yang kalian inginkan. Nah, di sini saya rubah ini karena kemarin saya pakai coba sertifikat di kampus. Sekarang kita pakai di channel saya ya. DL ID kreatif. Oke. Jadi yang di ini sudah. Selanjutnya itu, nah ini penting ya teman-teman. Jadi ini kita rubah folder ID-nya. Ganti dengan folder ID. Ini folder ID apa nih? Nggak jelas nih komennya. Folder ID seharusnya folder ID PDF. Yang ini folder ID temporary atau template ya. Nanti templatenya semua bakal masuk ke folder itu. Nah, bagaimana caranya kita ngambil ID ini? Ini ada template doc ini template dokumen slide kalian. Nah, jadi masuk ke drive-nya lagi, ke foldernya, masuk ke PDF. Nah, di sini ada ID teman-teman. Kalian copy, kalian paste di sini ya. Ini hati-hati ya. Pastenya nanti bisa salah, nanti error lagi. Ini di Teams juga kita kopikan. Paste. Selanjutnya di dokumennya kita buka dulu. Dokumennya mana ya? Ini ya, dokumen slide kita.
Kita copy dokumen slide-nya, pastekan di sini. Oke, sudah. Selanjutnya nama itu samakan dengan yang ini ya, nama. Oke, huruf besar semua, harus mirip, bukan mirip lagi, harus sama. Judul, oke. Nah, yang ini kita sesuaikan dengan Google Form kita. Jadi kita masuk ke form dulu, kita lihat nama, judul karya. Nah, ini kita copy, namanya kan sudah sama, nama sudah, sekarang kita pastekan judul karyanya. Oke, simpan. Nah, di sini ada PDF file, jadi dia membuat nama PDF-nya itu sesuai dengan nama yang diinputkan user. Selanjutnya, setelah itu selesai, setelah di-generate PDF dan dikirim, lalu Google perintahkan template baru atau template yang di-copy hapus atau pindahkan ke trash, ke tong sampah ya. Jadi begitu kira-kira. Jadi dari sini saat disubmit, ambil datanya dari respon 1, setelah itu ambil emailnya, baru setelah diambil email masuk ke generate PDF, setelah di PDF baru dikirim email, setelah dikirim email simpan linknya, setelah disimpan linknya di Google Sheet, hapus dari folder temp. Nah, nanti kita lihat nih apa sih yang ada di folder temp itu. Jadi dia seperti mengcopy template yang ini, setelah itu di ekspor menjadi PDF baru dikirim ke email. Nah, itu akan dihapus, nanti banyak sekali, jadi itu kita hapus saja karena kita udah punya PDF-nya. Nah, di sini setelah disimpan, kita langsung saja masuk ke kita buat triggernya dulu. Di sini saya lupa buat trigger ya. Kita buat triggernya dulu. Kalau kalian belum buat trigger, otomatis ini nggak akan jalan ya, error. Jadi pilih di sini sidebarnya, pilih triggers, lalu add trigger. Nah, di sini kita ganti select event type-nya, kita ganti jadi on form submit. Nah, setelah on form submit, kita save saja. Oke. Nah, kalau kalian nanti ada authorize atau gini, diikutin aja ya. Di sini kan karena saya mungkin sudah coba-coba. Nah, sebelum itu kita run dulu scriptnya biar jalan. Coba kita run. Waduh. Ini ada yang error. Sepertinya coba kita coba di gini ya, di form kita coba misalnya emailnya gmail.com. Sini kita pilih namanya sih Otong Perkasa. Otong Perkasa, karyanya adalah Benalu. Selanjutnya catatannya misalnya uji coba sertifikat form. Di sini kalian tinggal submit saja. Nah, silahkan cek email Anda untuk mendapatkan sertifikat dari kami. Nah, jadi di sini kita cek emailnya. Coba kita lihat di email pengirim itu kan email saya sendiri, jadi kita cek di send emailnya ya. Oke, di sini coba kita cek. Masuk ini yang pertanggal ya jam 11 di tanggal ini. Coba kita lihat namanya berubah ya teman-teman. Jadi sertifikatnya sudah
berhasil si Otong Perkasa, judulnya Benaru sesuai yang kita inputkan tadi. Kalau kita lihat di scriptnya, di executionnya tidak ada error teman-teman, jadi komplit. Ini yang tadi yang error yang saya run. Nah, jadi script kita berhasil ya teman-teman. Nah, coba kita lihat di Google Sheet-nya. Nah, di Google Sheet-nya udah masuk emailnya, Otong Perkasa masuk, judulnya karya masuk, dan ini filenya masuk juga. Di sini saya mau saya mau tambahin lagi sedikit ya teman-teman. Di sini karena nggak ada authorizationnya itu, permissionnya itu, jadi mungkin saya cariin aja deh di sini. Authorization Google Script. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Atau saya coba demokan deh. Karena ini kan saya sudah sempat coba. Jadi mungkin saya buat di sini saja kali ya. Make a copy. Ini coba kita ganti ID-nya, misalnya kita rubah lah yang ini ya. Yang ini kita ganti K. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi karena saya kan sudah coba-coba sebelumnya. Jadi kalau pertama kali kalian harus authorization required ini ya. Jadi dia minta akses di project kalian. Jadi review permission, diklik saja, lalu pilih akun Gmail kalian yang kalian pakai, lalu advance, lalu pilih go to script save unsave. Setelah ini kalian pilih allow. Oke. Nah, di sini di error diabaikan saja ya, karena kita kan ngambil name value ini dari form. Nah, ini kan kita run langsung makanya error. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi ini saya hapus saja. Nah, kita coba lagi nih. Kita coba lagi emailnya, misalnya coba @gmail.com. Ini saya emailnya gini ya, apa namanya, ngawur ya. Jadi kalau email beneran akan dikirimkan ke email si pemiliknya ya, atau user yang mengisi email ini. Misalnya di sini kita pilih Bapak Joko Widodo. Selanjutnya karyanya itu hati-hati bermain hati, catatannya coba uji coba kedua. Nah, sini udah kita isi, kita submit. Oke, kita cek email. Kita refresh. Oke, ini karena emailnya not found ya, tapi terkirim juga nih. Tuh, Joko Widodo, hati-hati bermain hati. Oke, ini karena nggak ada emailnya makanya begini. Kalau emailnya beneran pasti terkirim. Oke teman-teman, udah segitu aja. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa subscribe.